Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami channel Petani Mandiri. Hari ini kita akan diskusi ya teman-teman tentang penggerek batang padi. Jadi penggerek batang padi ini dalam istilah di petani nanti ada dua, yaitu serangan ketika fase vegetatif ya. Nanti akan disebut dengan sundep. Kemudian serangan di fase generatif itu nanti akan disebut dengan beluk istilahnya. Sama-sama disebabkan oleh penggerek batang padi. Nah, penggerek batang padi ini kalau dilihat dari kupu-kupunya, kelaparnya ada beberapa macam. Ada penggerek batang padi kuning, ada penggerek batang padi putih, dan lain sebagainya. Kita tidak fokus ke morfologi dan lain-lainnya ya, kita ke padi saja. Jadi padi ini kita ada di lahan beras hitam ya, umur 57 HST. Hari ini sudah mulai keluar malai 1-2 ya, agak sedikit maju dari biasanya, mungkin karena faktor cuaca ya. Biasanya 60 hari kita baru keluar, ini 57 udah mulai keluar. Jadi mayoritasnya udah bunting besar ya, bunting besar padinya udah mulai keluar. Nah, kalau padi hitam itu cirinya kalau keluar malai di awal dia ada titik-titik hitamnya di ujung malai kalau kita lihat ya. Oke, fokus kembali ke penggerek batang ya. Jadi pemantauan penggerek batang ini oleh kita petani ini kita pantau secara kasat mata. Yang pertama adalah lewat penerbangan kupu-kupu. Jadi ketika di malam hari di dekat lahan kita ada penerbangan kupu-kupu ya, baik itu di fase vegetatif puncaknya yaitu umur 25-35 atau di puncak fase generatif yaitu ketika menjelang keluar malai atau bunting besar ya. Itu kita pantau padi kita di sawah kita setelah sorenya atau habis maghrib ya. Itu kita lihat pantau, kupu-kupunya banyak, ada penerbangan, kita harus cek lihat ada peletakan telur enggak di sawah kita. Gitu. Kalau ada peletakan telur berarti kita bisa mencirikan nantinya. Seperti apa sih telur sundep itu? Kita akan coba lihat nih di kita ini hari ini nih tanggal 12, di tanggal 11 berarti ya, 11 hari ini 11 Hijriah ya. Jadi bulan sudah mulai besar, jadi kita memang harus, padi kita juga sedang basah bunting. Oh ini nih ya teman-teman. Nah ini kita zoom ya, kita fokuskan, fokus ya. Ini namanya telur penggerek ya. Ini masih belum menetas ya, masih fresh ya. Ya kita ambil nanti buat kita diskusikan. Nih kita lihat lagi, ini ada lagi nih teman. Tuh, ada lagi. Ini masih fresh, masih belum menetas ya. Dan ini kalau pakai kasat mata di sini tanpa kamera kita kelihatan banyak nih. Artinya memang kemarin ada penerbangan yang menjelang purnama ini, kita pantau di lapangan ternyata telur kupu-kupu banyak. Sementara padi kita menjelang keluar malai. Jadi kita harus antisipasi di masa kritis ini dengan aplikasi pestisida. Oke. Jadi peletakannya itu biasanya kalau di fase generatif dia di ujung daun bendera biasanya. Paling mayoritas di situ, tapi kadang-kadang juga ada di bawah, ada tapi minim ya. Biasanya paling banyak seperti yang tadi kita lihat itu ada di ujung daun. Oke. Seperti apa sih kupu-kupu penggerek itu ya? Jadi kalau di petani nyebutnya kaper, ada yang nyebutnya kelaper ya. Nah, ini seperti ini nih teman-teman, ini kebetulan masih ada. Nah, ini kupu-kupu penggerek batang. Ya, bentuknya agak panjang sedikit, ada yang agak yang pendek. Itu pendek agak segitiga, itu kupu-kupu HPP. Jadi beda ya teman-teman, harus bisa membedakan. Ini kupu penggerek dan kupu HPP itu berbeda. Ini seperti ini kupu penggerek. Oke, jadi kita pantau nih di lahan ini telur kupu-kupunya banyak nih, dan ada tidak satu umur nih. Kita pantau ada yang sudah menetas dan ada yang baru ditaruh ya, dan ada yang sudah beberapa hari, jadi udah siap-siap menetas. Oke, ini kita
kalau dalam pengamatan kita, ini kita ambil ya, kita kumpulkan telur-telur ini, nanti kita taruh di plastik, disimpan di rumah kita pantau kapan dia menetas, kita eksekusi untuk penyemprotan. Jadi telur kupu-kupu tadi kita kumpulkan, taruh di rumah kita ya, nanti digantung, ditaruh di plastik ya, digantung yang sebisa mungkin ditaruh di dekat rumah kita yang bisa gampang dipantau, tapi masih bisa masih tersinari oleh sinar bulan. Jadi telur kupu-kupu ini ketika terang bulan purnama dia akan ada percepatan penetasan. Yang pertama itu. Yang kedua, tingkat penetasannya, intensitasnya itu mendekati 100%. Jadi kita pantau, kita bawa tadi, itu secara teori seperti itu. Kemudian ketika ada penetasan kita langsung tembak dengan insektisida, kita penyemprotan. Itu kalau siklusnya berjalan normal. Ya, permasalahannya adalah di lapangan kita sering mendapati peneletakan telur ini tidak berbarengan. Jadi ada yang hari ini, hari besoknya lagi. Jadi serangnya itu bisa dalam 1 minggu itu bisa penerbangan itu berjalan terus. Peneletakan telur pun berjalan telur. Otomatis penetasannya tidak akan serempak. Sehingga kita sebagai petani harus bisa mensiasati itu. Dengan apa? Dengan teknik, dengan kita merapatkan frekuensi penyemprotan yang tadinya 7-10 hari sekali. Ketika padi kita keluar male, karena ini adalah fase kritis, kita semprot, kita majukan frekuensinya antara 5-7 hari sekali. Jadi ketika ada rentang penetasan telur, kita telur larva-larva yang baru menetas ini langsung tersemprot oleh kita. Ini pengalaman kita seperti itu. Kita rapatkan. Jadi contohnya ini tanggal 11 Hijriah sudah posisi seperti ini sangat-sangat rawan. Dengan peletakan telur yang banyak, ini sangat-sangat rawan. Jadi kita harus antisipasi penyemprotan dengan frekuensi yang maju dengan pestisida apa saja. Nanti kita coba akan bahas lagi. Oke, kita akan coba masuk ke teori ya teman-teman. Jadi ini telur kupu-kupu yang tadi kita ambil ya sampelnya. Ternyata kalau kita amati ini memang usia telurnya ini berbeda-beda ya teman-teman. Kalau kita sering melihat nanti kita tahu ya, ada yang baru ditaruh, ada yang udah beberapa hari, dan ada yang sudah menetas. Ini kurang ya zoomnya ya. Ada yang sudah menetas nih. Kalau kita lihat ini udah nih ya, mulai fokus ya. Ini udah menetas telurnya. Otomatis berarti dia sudah beraksi ya. Jadi kalau kita lihat siklusnya ya, ini ada teorinya. Di kupu-kupu ini fase hidupnya itu kira-kira antara 40-50 hari, tergantung makanan, tergantung faktor-faktor yang lain, cuaca dan lain sebagainya. Secara umum seperti itu. Jadi kupu-kupu yang terbang ke lokasi kita penerbangan ini, dia selama jadi kupu-kupu itu cuma 5 hari, kemudian dia terbang. Jadi kupu-kupu ini seperti makhluk hidup yang lainnya. Ketika dia mau berkembang biak, dia akan mencari tempat yang kira-kira nanti generasinya atau anak-anaknya nanti akan hidup bahagia. Jadi hidup bahagia. Jadi cari tempat yang padinya subur biasanya ya, yang hijaunya tinggi, yang pekat. Jadi yang biasanya temen yang main nitrogen terlalu tinggi, biasanya itu sasaran utama dia. Kemudian tempat yang pH-nya asam ya, tanaman area yang jarang dilakukan pengapuran ya, sementara tanahnya asam, itu akan jadi favorit juga. Kemudian yang ketiga adalah stadia ya. Jadi karena dia mau menyerang, kalau di generatif ya, mau menyerang leher male, ketika dia terbang dia akan meletakkan telur di padi-padi yang menjelang keluar male. Nah, dari situ. Jadi ini kita dapati ini banyak sekali ya tadi ya, padi menjelang keluar male. Jadi kita telur kupunya banyak. Jadi dia di situ. Nah, kemudian fase telur ini 5-7 hari ya. Ya,
cuma dia setelah diletakkan dia akan menetas ya. Jadi kita akan pantau kalau malam hari kita mulai lihat ada penerbangan, kemudian besok paginya kita cek mulai ada spot-spot telur ya di ujung-ujung daun ini, berarti kita hitung itu sebagai hari pertama ya. Berarti nanti kita akan lihat lagi apakah penerbangan ini berseri atau berlanjut. Kadang-kadang kalau lagi siklus panjang penerbangan bisa sampai 2 minggu teman-teman, bisa bahkan 1 bulan ya. Ya, rata-rata penerbangan rata sih seminggu sih rata-rata. Ya, kemudian setelah menetas ini disebut dengan fase larva. Ini ada instar 1 sampai instar 5. Di fase larva ini yang paling gampang dibunuh adalah ya, gampang dibasmi adalah fase instar 1, instar 2. Jadi ketika setelah menetas itu dia sangat-sangat, karena ibarat kata masih bayi ya, jadi sangat mudah untuk diberantas dengan pestisida ya. Jadi kita aplikasikan, makanya dengan kejadian yang hari-hari ini kita alami bahwa penerbangan ini panjang, terus kemudian peletakan telur ini tidak berbarengan, maka antisipasinya untuk padi masa kritis ya. Jadi fase masa kritis itu ya. Jadi pada masa kritis ini padi-padi yang keluar male di masa kritis ya. Ini sekitar antara 9. Yayasan yuk langsung. Ya, Yayasan. ya, Kajun. Ya, antara tanggal 9 sampai 20 Hijriah ini ada puncak kritisnya itu adalah penetasan di tanggal 11 sampai 15. 17 naon PL. Nah, di fase masa, nah kita posisi di tanggal ini. Hari ini 11 Hijriah, posisi banting sesuai posisi bunting besar menjelang keluar male dan sudah keluar sebagian, jadi 5% keluar male. Ini sangat titik rawan teman-teman. Jadi di saat inilah kita harus merapatkan frekuensinya, yang tadinya penyemprotan 7 sampai 10 sehari sekali atau bahkan 14 hari sekali kita majukan, karena kita mengamankan di fase kritis ini, mengamankan agar padi kita tidak terkena potong leher. Itu seperti itu. Oke, jadi ini penanggalan ini tanggal hijriah ya. Ini tanggal 15 berarti ini titik puncak purnama ya, ini tanggal 15 ya. Oke, jadi kita sesuai kalender ini ternyata pas ya, posisinya sangat kritis. Jadi kita tadi udah aplikasi, hari ini aplikasi insektisida ya. Nah, siklusnya seperti itu. Nah, kemudian fase larva ini instar 1 sampai 5 ini selama 30 hari. Jadi mulai dari ulat yang kecil-kecil ya. Kemudian berkembang dia, ada yang pindah ke rumpun yang lain ya. Jadi dia ada benang-benang teman-teman. Dapat benang itu dia ini kadang juga tersapu angin terbantu ya, jadi bisa pindah antar rumpun. Bisa pindah antar rumpun. Kadang-kadang juga jatuh ke bawah. Nanti di bawah dia bisa bergerak ke rumpun yang lain, atau di fase generatif merusaknya disebut dengan beluk ya. Kalau di petani nyebutnya kadang potong leher ya. Kalau untuk neck blast petani nyebutnya dengan cekek leher ya. Oke. Jadi setelah menetas biasanya ulat ini masih ada di luar ya, belum masuk ke batang padi, belum ngebor tuh sampai kira-kira 4 sampai 7 hari. Sehingga di masa itulah kita efektifkan untuk penyemprotan. Karena kalau dia udah di dalam kita akan sangat sulit ya. Meskipun ada banyak pestisida yang ini, tapi kalau udah di dalam, apalagi kalau dia fasenya sudah instar di atas instar 3, itu dia udah hampir kebal gitu ya dengan insektisida. Makanya pengendaliannya sedini mungkin kita rapatkan frekuensi penyemprotannya. Ya. Oke, kita menambahkan. Terus seperti apa sih gejalanya? Nah, ini kebetulan saya bawa rumpunnya tadi juga ya. Gejalanya seperti ini. Jadi ketika keluar male padinya putih ya. Ketika keluar male padinya putih. Ya, padinya putih tanpa ada jamur di leher male. Kalau ada jamur di leher male, berarti dia serangannya bukan karena penggerek batang, sehingga disebutnya adalah bukan beluk ya. Kalau karena dia ada bercak di leher male disebutnya adalah neck blast. Kalau orang tani nyebutnya cekek leher. Kadang-kadang mereka antara beluk
Dan neck bass ini disebutnya sama, cekek leher atau potong leher ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kita yang lebih muda bisa lebih mengerti bedanya seperti apa, penanganannya juga tentu beda ya. Jadi seperti ini teman-teman. Tidak ada jamur di sini. Kalau ada jamurnya maka disebutnya dengan neck blast atau cekek leher ya. Nah, dia ada ulatnya di dalam batang nih. Nanti kalau kita buka ya, coba nanti saya buka. Ini ada saya juga bawa beberapa sampel yang lain ya. Sama seperti ini. Ini serangannya seperti ini. Ini kegagalannya kalau tidak tertangani ini dengan baik ini bisa sampai 90% teman-teman. Oke, ini ya saya coba cabut teman. Kemudian lihat di batangnya nih. Kita temukan ya. Kelihatan tidak ini. Fokusnya. Ya. Ya ini ya, ulatnya masih bergerak nih. Masih hidup. Ulatnya kecil sekali teman-teman nih. Ya. Tuh, nah ini fokusnya baru dapat nih. Kalau terlalu dekat malah nggak fokus ya. Jadi ini terlihat ulatnya. Kalau udah di dalam seperti ini memang susah ya. Kita menangani susah. Makanya kenapa kok frekuensi penyemprotan kalau pengalaman kami rapatkan hingga 5 hari itu agar ulat ini masih di luar ketika kita penyemprotan itu. Kalau sudah di dalam ini ikhtiar kita menggunakan insektisida yang sistemik dan translaminar, harapannya bisa nembus ke dalam ini. Harapan kita supaya nanti bisa nembus ke sini. Ya ini namanya ikhtiar ya. Tapi yang terbaik adalah frekuensinya kita rapatkan. Ini penanganan yang terbaik untuk mencegah potong leher atau beluk ini ya. Jadi potong leher beluk ya, bukan cekek leher neck blast ya. Jadi kecil-kecilnya juga sudah sangat jelas, tidak ada jamur di leher malai. Jadi ketika kita cabut, kita tarik ya malainya, kita tarik teman-teman. Kita tarik itu nanti akan ada potongan di sini. Nah, di situ nanti ada ulatnya. Kita bisa lihat tadi ya, kita udah lihat. Jadi pengendaliannya seperti yang saya sampaikan tadi harus secepatnya. Ya, jadi setelah ada penerbangan, kemudian ada petakan telur, dari itu kita ngitung hari aja, kira-kira 3 atau 4 hari lah. Itu mungkin anggap aja penetasan telur yang pertama kita udah semprot ya. Setelah itu kita frekuensi 5 hari kemudian semprot sampai keluar malai tuntas. Ya, jadi sampai keluar malai tuntas baru frekuensinya kita normalkan kembali ya. Ya, untuk insektisida kalau saya biasanya pakai Asefat teman-teman, dia bekerjanya translaminar. Kita kombinasikan nanti bisa dengan dimehipo ya, yang juga sistemik ya. Kemudian kalau Asefat itu kontak translaminar ya dia. Jadi dia kontak tapi dia bisa nembus ya langsung ya. Kalau dimehipo itu sistemik, itu juga bisa kombinasikan dengan abamectin, teman-teman saya pakai Abasel. Ya, itu juga kontak dia. Jadi kontak dan translaminar ini kita kombinasi, dan kontak dan sistem kita kombinasi. Jadi kita hantam, utamanya adalah ulat-ulat yang baru menetas. Kalaupun ada yang di dalam ini tapi mungkin belum sampai instar 4-5 kita masih bisa atasi ya. Oke. Ini dulu teman-teman sharing kita untuk pengendalian buluk ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan tombol loncengnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.